got on my leather jacket thriller. The show ain't nothing killer. Man, I'm a lady killer. I wanna. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Pagi, perkenalkan nama saya Ana Prima Jamila. Benar dengan Bapak Suparyoto? Ya betul. Ya, saya dari SMA Negeri 2 Purworejo ingin mewawancarai Bapak untuk kegiatan kelima mengenai ketahanan pangan. Ya. Saya ingin bertanya mengenai tanaman cabai yang Bapak tanam ini. Sebelumnya boleh dijelaskan terlebih dahulu Pak? Masalah apa itu? Tentang tanaman cabai. Tanaman cabai, yaitu untuk mau tanam cabai kita persiapan lahan sama bibitnya. Terus nanti kita buat bedding-beddingan kayak gini yang kelihatan di sini. Ya. Nanti habis itu kita tanam. Terus ya kita kasih, misalkan musim hujan kita nggak perlu pengairan ada, tapi kalau musim kemarau kita pakai pengairan lewat di dalam mulsa itu kita kasih beddingan kayak gini nih, ada impulsnya. Kalau misal kayak di sini, jadi kita nggak pakai manual harus disiram, tapi tinggal di setel mesinnya nanti menyiram dengan sendirinya. Ya. Ya. Terus dengan cuaca yang nggak tentu seperti ini Pak, bagaimana cara Bapak mengatasi gagal panen? Kalau masalah gagal panen itu kita nggak bisa diatasi kalau gagal panen. Kita mengatasinya ya supaya nggak gagal panen ya kita disesuaikan dengan kita obat-obatan yang kita obat-obatan sesuai dengan misalkan banyak ular kita sempat obat ular, misalkan jamur ya pakai fungisida. Tapi kalau masalah mengatasi gagal panen ya gagal panen nggak bisa diatasi. Iya sih Pak. Terus dengan perubahan suhu dan pola cuaca nih Pak, berdampak pada tanam dan masa panen nggak? Berdampak. Contohnya Kalau misalkan suhunya panas itu ya biasanya tanamnya kerdil. Tapi biasanya kalau kita disesuaikan dengan misalkan panas, kita nanamnya yang kayak gini nih. Misalkan suhunya panas, kita yang ada pohon-pohonnya jadi tetap tanamnya normal. Tapi kalau misalkan langsung yang tempat yang panas, biar tanamnya kerdil. Makanya kalau misalkan suhunya panas, kita yang banyak pohon-pohon di atasnya, nanti panen tetap normal. Terus mengapa Bapak memilih tanaman cabai buat dipanen? Kalau cabai itu bisa panen berkali-kali. Kadang harganya kan harga cabai juga tentu. Ada yang misalkan mahal, ada yang murah. Jadi kita bisa nanti ketemu mahal, alhamdulillah ketemu mas murah. Nanti besok kita panen lagi kan bisa. Tanam cabai itu berpanen bisa berbulan-bulan. Beda tanaman misalkan kayak padi itu panen cuma sekali, tapi kalau cabai setiap minggu kita petik, tiap hari minggu panen kan gitu. Kalau untuk sekarang ini cabai di pasar tuh harganya gimana? Murah Murah sekali karena berhubungan dengan banyaknya orang nanam. Gitu. Musim kemarau kan banyak orang tanam cabai. Musim kemarau biasanya nanam lebih mudah. Nanti biasanya kalau masuk musim hujan nanti cabai berharga mahal lagi. Terus buat nanam cabai ini ada nggak sih Pak rekomendasi pupuk supaya tanaman tumbuh dengan subur? Oh nggak ada. Itu sama aja. Pupuk yang disediakan pemerintah sudah cukup, belum cukupi. Sudah cukup bagus ya? Bagus. Rekomendasi pupuk. Biasanya rekomendasi itu dari orang sales promosi itu rekomendasi, padahal sama saja. Kita pakai pupuk poska sama urea sama pupuk kandang juga cukup. Terus buat hasil panennya ini didistribusikan kemana? Ada pengepulnya. Ada pengepul? Iya, ada pengepul. Kita tidak jual langsung ke pasar, itu belum bisa. Ada pengepul dari kelompok tani, ada pelelangan cabai. Kalau di sini nanti kita dikumpulkan di pelelangan cabai, kita jualnya bareng-bareng. Kalau ini cabai jenis apa Pak? Keriting. Keriting. Iya. Cuman ini aja Pak yang ditanam? Ini cabai rawit. Oh, cabai rawit. Ini yang sebelah sini. Oh gitu. Ya. Ini masih itu ya Pak? Masih tanam, masih seminggu tuh. Belum ada seminggu. Ini udah panen berkali-kali nih. Ya, udah berkali-kali petik. Udah cukup? Sudah. Ya. Itu saja yang dapat saya sampaikan dan saya tanyakan ke Bapak. Ya. Terima kasih Pak. Sama-sama. Assalamualaikum. Salam.